surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Inilah kami umat-Mu datang di hadapan Engkau, hendak beribadah kepada Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga sampai selesainya Tuhan. Biarkan Engkau hadir di tempat ini, mengisi ruang hati kami Tuhan, memenuhi setiap hati kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepada Tuhan, kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita mau baca ayat hafalan buat pagi hari ini yang terdapat di dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Hitungan 3 kita mulai. 2, 3. Seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan berdoa bait suci Allah dan mezbah mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci dari sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Puji Tuhan, masih pada bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Engkaulah sumber penghiburan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, terimalah hormat kemuliaan Tuhan dari anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita akan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Haleluya.
Kita akan lanjutkan dengan pujian. Denganmu Tuhan. Yang bertugas, saya undang untuk maju ke depan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami memberkati kami. Saat ini Bapak, teman-teman kami terangkat Tuhan. Kami ingin memberikan Bapak sebagian dari berkat yang boleh kami terima Tuhan. Kami ingin memberikan berkat-berkat ini Tuhan dengan rasa sukacita dalam hati kami. Dan kami memperahaskan doa kami dan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan selalu menolongku. Kasih
persiapan hati kita. Apapun yang menjadi persoalan, permasalahan, pergumulan yang kita alami saat ini, kita memiliki Yesus yang luar biasa. Apapun yang terjadi, biarkan kita serahkan semua kehidupan kita kepada-Nya. Kita percaya di dalam nama-Nya Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa tepat pada waktunya. Serahkanlah hidupmu kepada-Nya. Serahkanlah hidupmu
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami kembali menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu karena Engkau telah menyatukan kami pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kami sudah banyak memuji dan mensyukurkan nama-Mu. Kiranya pujian pada hari ini menjadi berita di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabda-Mu Tuhan. Mari Engkau buka hati kami, Engkau sucikan hati kami. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membangun tahta Tuhan. Begitu mari kita mohon supaya Tuhan berfirman kepada kita pada pagi hari ini. Lewat hamba-Nya yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan firman-Nya. Puji Tuhan. Untuk itu mari saudara kita mau sama-sama baca ayat pokok kita yang sudah sama-sama kita baca, yaitu Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan firman Allah berkata demikian. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Sambil mendengar, kita renungkan, saudara berdoa supaya Roh Kudus bekerja, supaya firman Allah itu menjadi firman di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait Allah, bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama seperti 3,5 tahun. Puji Tuhan. Secara lewat ayat yang kita baca tadi, Wahyu pasal 11, ya, ayat yang pertama, yang pusatnya, ya, saya akan berbicara atau saya beri tema, hiduplah sesuai ukuran firman Allah. Mengapa kita harus hidup sesuai ukuran firman Allah? Kita tahu bahwa kita sudah hidup di hari-hari terakhir dari akhir zaman. Puji Tuhan. Sebab itu setiap umat Tuhan harus hidup sesuai ukuran firman Allah. Puji Tuhan. Nah saudara, firman Allah berkata, ukurlah bait suci Allah. Siapa yang dimaksud dengan bait suci Allah ini? Kalau saudara baca di dalam surat
1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Puji Tuhan kepada setiap orang yang sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bertobat, yang lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka Roh Allah diam di dalamnya. Jadi setiap saudara dan saya yang sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saudara, tubuh saudara dan saya ini adalah bait suci Allah. Setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah bait suci Allah dan Roh Allah diam di dalam hidup kita. Nah, untuk itu saudara, supaya kita ini menjadi bait suci Allah yang kudus, maka kita perlu meletakkan dasar yang benar, supaya kita sebagai bait Allah yang kudus ini bisa berdiri dengan kokoh. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan demikian. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, dasar yang kokoh, dasar yang kuat, dasar yang tidak akan tergoncangkan, ya, dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kita sebagai orang percaya, sebagai bait suci Allah, maka sebagai bait suci Allah kita akan berdiri kokoh, berdiri kuat, tidak akan tergoncangkan, saudara. Kalau kita meletakkan dasar itu, dasarnya adalah Yesus Kristus. Mengapa? Banyak ayat yang mengatakan, tapi yang pasti dalam penginjilannya Rasul Paulus selalu menguatkan, percayalah akan Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Kalau saudara meletakkan hidup saudara di atas dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sudah diutus Allah menjadi Juru Selamat, yang sudah mati dan bangkit, mau dikalahkan, iblis sudah dihancurkan, ya, maka saudara akan menerima anugerah keselamatan dari Allah. Sebab di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang di dalamnya bisa memberi keselamatan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bait Allah kita ini, bait Allah akan berdiri kokoh karena dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana cara saudara membangun bait Allah ini, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya? Bagaimana cara saudara membangun? Bahan-bahan apa kalau saudara membangun supaya bangunan itu kokoh dan kuat? Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Saudara bisa lihat dalam Alkitab.
Saudara ikuti. Ya, kita ambil poin-poin yang penting. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 15. Nah, sebagai bait Allah yang pokok dasarnya, yaitu Yesus Kristus yang tidak akan bisa digoncangkan dengan kalau dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25, orang membangun dasarnya batu. Yang datang hujan, banjir, angin sekalipun, rumah itu tetap berdiri dengan kokoh. Nah, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun bait suci Allah tubuh kita ini? Ya, supaya kokoh dan kuat. Sekali lagi saya akan bacakan, ya, saudara bisa ikuti membaca, ya, saudara bisa baca nanti, renungkan lebih lanjut di rumah. Saya bacakan demikian, 1 Korintus 3 ayat yang ke-12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali-kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat yang ke-15 tadi, ya, dikatakan jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, saudara, kita ini adalah bait suci Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita. Dasar bait Allah yang kokoh hidup kita ini, dasarnya adalah, sekali lagi, Yesus Kristus juru selamat yang sudah mati dan bangkit itu. Nah, saudara, dikatakan bahwa bagaimana cara kita membangun? Ya. Bagaimana saudara cara membangun bait suci Allah di mana Roh Allah tinggal di dalam kita ini? Kalau saudara baca tadi, maka bahan-bahan yang akan digunakan itu ternyata kalau kita pelajari terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bait Allah itu dibangun dengan bahan yang berkualitas tinggi. Karena nanti akan diuji dengan api. Api berbicara tentang pencobaan, kesusahan, kesulitan, bahkan aniaya. Nah, bagian yang pertama bahannya adalah emas, perak, batu permata. Saudara, bahan yang pertama ini kalau diuji dengan api akan menunjukkan lebih murni lagi. Jadi kualitasnya terjamin. Bagaimana kita membangun bait Allah, hidup kita sebagai bait Allah ini?
Sekali lagi Paulus memakai bahan dengan emas, perak, dan batu permata. Atau kita membangun bait Allah di mana roh Allah kita tinggal itu dengan bahan yang kedua. Bagian yang kedua yaitu kayu, rumput kering, atau jerami. Dua-dua diuji, saudara. Kalau emas, perak, dan batu permata tetap berdiri kokoh sujud, semakin menunjukkan kemurniannya, kualitasnya yang menyenangkan hati Allah tentunya. Dan nanti akan mendapat upah. Tetapi kalau kita membangun hidup kita sebagai orang percaya, sebagai bait Allah di mana roh Allah tinggal, kita sudah mempunyai dasar yang kokoh, yang kuat, yaitu Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semua yang ada di dunia bisa berubah, bahkan akan banyak, tapi Yesus Kristus itu kekal. Tapi bagaimana cara membangun? Ada anak Tuhan yang membangun bait suci Allah di mana roh Allah tinggal di dalamnya itu dengan bahan-bahan yang berkualitas, seperti dikatakan kayu, rumput kering, dan jerami. Dan kita tahu, saudara, kalau diuji dengan api, apa yang akan terjadi? Terbakar, saudara. Terbakar. Tapi di dalam ayat tadi yang saya ulangi, masih ada kemurahan Tuhan. Masih ada kemurahan Tuhan. Dikatakan masih bisa selamat meskipun menanggung kerugian yang besar. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, bagaimana kita membangun kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah? Bagaimana, saudara? Supaya kita bisa membangun dengan bahan-bahan yang berkualitas, yang dijamin pasti baik, ya, dan diuji dengan api, tetap berdiri kokoh, kuat, saudara. Caranya dalam menjalani hidup ini, kalau kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, ya, di sana dikatakan yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus, menuruti perintah Tuhan. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, ya, bertekun menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi setiap perintah Tuhan itu kita percaya, sebab itu adalah kebenaran yang akan menyelamatkan. Seperti Rasul Paulus berkata, karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh, Injil, firman Allah itu satu kekuatan yang bisa menyelamatkan. Dan iman kepada Kristus Yesus, bertekun dalam melakukan, tidak ada keraguan sama sekali akan firman Allah. Maka secara tidak langsung kita membangun hidup kita sebagai bait suci ini dengan bahan yang berkualitas tadi, seperti emas, perak, dan batu permata.
Sekali lagi Tuhan yang mendengar. Sebab itu, bagaimana kita bisa menuruti perintah Allah, firman Tuhan? Roma 10:17 jelas berkata, iman itu timbul dari mendengar firman Kristus. Kita harus banyak mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman itu. Banyak yang suka mendengar tapi tidak mau melakukan. Jadi ibadah itu penting sebab kita mendengar firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berkata, latihlah dirimu beribadah. Yang pasti dalam ibadah kita dengar firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan ibadah itu berguna untuk hidup sekarang ini selama saudara menumpang dalam dunia singkat. Tapi perlu kekuatan supaya tetap berdiri kokoh. Kita perlu beribadah mendengar firman Tuhan. Bukan hanya untuk hidup sekarang ini, tapi hidup yang akan datang, hidup yang kekal itu. Sebab itu Rasul Paulus berkata demikian, saudara. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, selama keselamatan itu anugerah, kemurahan Allah yang luar biasa. Nah, sebab itu Rasul Paulus mengajarkan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita perlu mempunyai ibadah yang sejati, saudara. Kita persembahkan hidup kita yang sudah ditebus dari dosa. Tadinya milik iblis sudah dibebaskan, sekarang menjadi milik Kristus Yesus. Kita harus hidup kudus supaya berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Dalam doa Yesus kata, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah itu kebenaran. Firman Allah itu adalah kuasa Allah. Hidup dan berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Ingat, alam semesta ini dijadikan oleh firman. Ya. Tuhan cukup berfirman, hendaklah ada terang ada. Dari tidak ada menjadi ada. Firman Allah itu kebenaran, hidup, penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong saudara dan saya. Nah, saudara, apalagi sekarang ini, ya, tidak bosan-bosannya saya selalu kata, kita sudah hidup di akhir zaman. Ya. Berarti sudah mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Dan Yesus mengingatkan kepada kita demikian. Coba kalau saudara baca di dalam Injil Matius, pasal yang ke-24 ayat yang ke-37, ya, terus kita bisa baca sampai 42. Saya bacakan Matius pasal 24 ayat yang ke-37.
Yesus menyinggung, ya kalau saya berkata tadi, kita sudah hidup di akhir dari akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus. Dikatakan demikian, ini dikatakan oleh Yesus untuk mengingatkan saudara dan saya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia, kedatangan Yesus yang kedua. Bagaimana keadaan waktu Yesus akan datang kembali yang kedua kali? Yesus mengingatkan bahwa kita hidup seperti zaman Nuh. Jadi kalau kita mau selamat, maka kita harus mempunyai kehidupan. Meniru teladan yang ditinggalkan oleh Nuh, bagaimana Nuh, cara Nuh itu hidup, saudara. Karena Allah mencatat. Kejadian 6 ayat yang ke-9, Nuh itu orang benar. Orang benar. Tidak bercela di antara orang-orang sesamanya dan bergaul dengan Allah. Nuh itu orang benar. Bagaimana Nuh bisa hidup benar? Karena dia hidup menurut firman Tuhan, mematuhi perintah Tuhan. Bahkan dikatakan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dikatakan Yesus seperti keadaan zaman Nuh. Gimana keadaan zaman Nuh? Zaman di mana saudara dan saya ada, keadaannya dikatakan seperti zaman Nuh. Cara baca kitab Kejadian pasal 6 ayat 1. Keadaan manusia begitu bobrok, rusak. Kalau diterjemahkan, diuraikan seperti mana saudara dan saya hidup. Sama Nuh itu orangnya baru ya berapa ratus ribu, ya, saya katakan totalnya berapa juta, sekarang miliar. Tapi Nuh bisa hidup benar, tantangannya tidak ringan. Dia mempunyai satu pendirian yang kokoh, percaya akan kebenaran firman Allah, dan hidup tidak bercela di antara orang sesamanya. Tawaran di akhir zaman, waduh, kalau kita tidak kuat, kita bisa jatuh. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang suka. Memang suka, tapi dunia tawarkan yang bisa merubah manusia. Katakan manusia mencintai diri sendiri, jadi egois, hanya mementingkan diri sendiri. Yang lain masa bodoh. Itu terjadi dan sudah terjadi, dan menjadi hamba uang. Uang itu memang semua manusia beruang, yang kaya sampai yang miskin semua beruang. Sebab untuk beli ini itu perlu uang. Memang sekarang kita tidak pegang uang lagi dengan kemajuan zaman, ya dengan kartu apa itu ATM, dengan kartu ini tinggal masuk ke. Memang lebih aman. Ya. Di mana mengatakan uang itu akan segala kejahatan. Yesus kata jangan tamak. Kalau tidak hati-hati, siapa yang tamaknya orang kaya? Tidak, yang miskin pun bisa jadi tamak, saudara. Pokoknya uang itu akar segala kejahatan. Tapi Nuh bisa hidup tidak bercela, itu tidak mudah. Bahkan dia bergaul dengan Allah. Kuncinya bergaul dengan Allah. Kalau sudah mematuhi perintah Tuhan, Yesus kata, kamu adalah sahabatku.
Kalau kita Allah menjadi sahabat kita, Yesus menjadi sahabat kita. Gimana kalau dua orang bersahabat, tempat menumpahkan isi hati, cerita undang-undangnya, semua rahasianya ceritakan kepada sahabat. Tapi manusia bisa menyakiti, bisa berubah. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Jadi kalau bergaul dengan Allah, dengan Yesus, saudara gimana? Harus saudara mengadakan perjalanan. Nah, dari sini misalnya ke Surabaya, ya teman saudara seperjalanan itu, waduh baik, waduh cerita begitu, rasanya saudara senang. Dengan tidak terasa waktu, sudah sampai di tujuan. Baru teman seperjalanan, sahabat karib saudara. Nah, saya tidak bisa cerita panjang, tapi saudara bisa bayangkan. Dan kuncinya hidup Noah adalah, saudara bisa baca dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22. Ya, dikatakan demikian. Lalu Noah melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Rahasia bisa hidup benar, hidup tidak bercela, bisa bergaul karib dengan Tuhan. Wah, semua beres, aman. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Ya, bergaul dengan Allah. Siapa Allah itu? Cara mengenal Allah dengan benar, siapa Allah kita? Tuhan Yesus Kristus itu. Seterusnya berkata, umat binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, tidak mengenal Allah dengan benar, dengan baik. Ada banyak kata bisa binasa karena kita tinggalkan Yesus, padahal Yesus satu-satunya juru selamat. Karena apa? Lo bisa hidup benar, tidak bercela, akan bisa bergaul karib dengan Allah, karena ia melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang diperintahkan. Kalau Noah diperintahkan membuat bahtera, tak begitu besar, bukan di tepi laut, di tepi sungai, di atas gunung. Oh, bicara kayak ya, orang yang ada begini memang kalau kita membuat kata saja, saya lagi merenungkan, nggak rasa waktu bisa berjalan begitu cepat, 1 jam belajar. Alat-alatnya nggak punya, dan buatnya berapa lama? 120 tahun. Itu no. Puji Tuhan. Itu Noah. Dan saudara dan saya tahu kita diselamatkan oleh anugerah Allah karena kasih dan pengorbanan Yesus. Akhirnya kita ini menjadi penghuni neraka. Neraka itu tentunya untuk setan dengan malaikat-malaikat pengikutnya, Lucifer. Tapi kemudian untuk manusia yang sudah jadi dalam dosa, dan semua keturunan ada, Hawa, semua manusia dilahirkan sudah berdosa. Ya, ketika semua sudah berdosa, tapi karena kasih dan pengorbanan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus sudah tanggung semua, selesaikan semua. Karena kasih, karena Yesus tidak ingin saudara dan saya binasa. Apa respon saudara? Kalau saudara berhutang kepada seseorang saja, saudara ingin balas budi, membalas. Nah, bukan jahat kita baca kita, tapi apalagi ini Yesus yang memberikan keselamatan, kebahagiaan hidup yang kekal itu, saudara bisa bayangkan. Apa respon saudara? Apa balas saudara dan
Saya nggak bisa pikir saudara kalau merenungkan itu. Yesus hanya berkata demikian. Saat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, gimana? Kalau Yesus bertanya, apa kamu mengasihi aku? Kepada saya, apa Yehuda kamu mengasihi aku? Kalau Petrus ditanya, bukan engkau tahu aku mengasihi engkau? Ketika kali Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman Allah. Kalau kepada manusia saja, paling tidak kita bisa ganti, bisa bayar, bisa balas. Kita mau membalas. Bagaimana dengan Yesus? Saudara sendiri bisa merenungkan itu. Tapi Yesus hanya berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti, melakukan segala perintah. Firman Allah. Tapi jangan terima. Kita bisa dengar perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Perintah Tuhan tidak ada yang berat. Tidak hilang cuma-cuma. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kalau Tuhan kata beri, maka kepadamu akan diberi lipat ganda. Apa yang kita beri kepada Tuhan, kita tekan sampai padat, sampai limpah keluar. Ya, itu artinya pemberian betul-betul kita memberi. Tuhan juga balas demikian, saudara. Lebih itu. Pokoknya dalam segala hal. Cuma kita buktikan iman kita, percaya tidak akan perintah Tuhan, firman Tuhan. Ingatkan aja, saudara. Beri dulu baru kamu akan diberi, tabur baru kamu akan menuai, katanya. Dan itu tidak rugi. Apalagi Tuhan kata, tidak langsung kamu simpan investasi di surga nanti kamu. Saya nggak tahu gimana nanti, tapi itu Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan itu kebenaran. Nah, itu. Puji Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan perintah Tuhan. Atau bilang tidak bisa. Terlalu berat perintah Tuhan, tidak ada yang berat. Itu jadi Tuhan. Jangan sekali baca itu benar satu Yohanes 5 ayat itu. Tiga tadi. Punya Tuhan tidak ada yang berat. Kalau kita masih merasa berat, berarti kasih kita kepada Tuhan itu belum benar. Dan kalau kita berkata, Tuhan saya mengasihi, itu belum tentu. Nah, padahal kita hidup di akhir zaman, kita harus hidup sesuai ukuran firman Tuhan. Ya. Jadi tidak ada alasan, saudara. Nah, kita kembali kepada ayat pokok kita tadi. Nah, kita ini adalah bait suci. Arah mana roh Allah kita tidak. Kristus jasa hidup dan kita bangun. Nah, akan diukur, saudara. Ya, kita akan diukur. Nah, sekali lagi pada satu waktu akan diukur. Itu firman Tuhan memberitahu. Kapan akan diukur? Kedatangan Tuhan tidak
malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Kalau Yesus sebagai manusia, kalau sebagai Allah dan berada dia tahu. Sebagai Yesus Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tapi Yesus mengatakan itu sebagai manusia. Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Tapi bukan lalu berarti kita sama sekali buta. Tidak, saudara. Firman Allah patokan pedoman kita. Yesus pasti datang, kapan tidak ada yang tahu. Tapi kita punya tanda-tanda zaman. Itu kan Matius 24 sudah dikatakan tanda-tanda zaman begini. Ya. Lalu dalam suratan Tesalonika berkata, sebelum Yesus datang, siapa yang datang dulu? Antikris. Berapa lama Antikris memerintah di dalam dunia ini? Penguasa tunggal yang sangat penguasa tunggal sangat kejam. 3,5 tahun. Dan Antikris belum bisa datang menyatakan dirinya karena masih ada yang menang. Siapa yang menang? Itu gereja Tuhan. Orang-orang percaya yang masuk dalam kelompok gereja yang sempurna. Nanti kalau yang menahan gereja yang sempurna ini disingkirkan, baru Antikris bisa muncul berkuasa selama 3,5 tahun. Kemana Antikris kejam saja. Semua yang ada di bawah Antikris itu akan mengalami penderitaan berat. Hukuman Tuhan. Memang Antikris berkuasa. Semua tubuh Antikris, tapi ada murka Tuhan. Tetap menderita murka saja. Nah, kalau gereja yang disingkirkan itu gereja yang sempurna baru muncul. Kapan gereja itu masuk dalam kesempurnaan? Ya, saya hanya potong saja. Ya, kurang lebih 1 tahun gereja sempurna. Lalu 1 tahun kemudian disingkirkan. Baru Antikris muncul. 3,5 tahun. Selesai 3,5 tahun Yesus datang. Jadi kalau kita punya ancang-ancang hitungan, tidak salah meski mampunya belum tahu. Kurang lebih 3,5 sama 1,5 dibulatkan 5 tahun. Ya. Jadi 5 tahun sebelum Yesus datang, saudara dan saya kalau mau selamat, kita harus masuk di dalam gereja yang sempurna. Jadi kalau Yesus datang misalnya tahun 5 tahun sebelumnya, berarti tahun 30, saudara sebagai orang Kristen harus sudah menjadi orang Kristen yang masuk dalam kesempurnaan. Hidup sesuai dengan ukuran firman Tuhan, katakan ukur sempurna. Saudara salah. Atau maju lagi tahun 30, misalnya Yesus datang, berarti tahun 25. Wah, saudara sudah masuk dalam gereja yang sempurna. Tahun 25, tahun 21, tinggal 4 tahun lagi. Loh, ini cuma hitung aja. Tapi kalau 4 tahun lagi tidak bisa. Bisa saja. Tuhan bisa bergerak dengan cepat. Begitu terjadi satu kebangunan rohani, meluas seperti virus corona yang Cina. Baru berapa bulan, yakin 1 tahun sudah merambah ke seluruh dunia. Itu virus ya. Kebangunan rohani untuk membuat gereja baru 4 tahun cukup. Masih kita tidak tahu. Cuma kita harus siap-siap sebab untuk masuk dalam kesempurnaan perlu proses. Aduh, waktu dalam cepat. Saya akan diukur. Ukurannya firman Tuhan. Ya. Sekali lagi, dengan ukuran yang tepat, tidak mungkin keliru firman Tuhan. Sebab itu sekarang saudara siap-siap mempersiapkan diri. Hanya sementara di dunia ini. Berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? Saudara bersiap-siap mulai sekarang dengan firman Tuhan.
Padahal sebelumnya kita sudah dengar 10 tahun, 15 tahun tidak ada arti-artinya dibandingkan dengan kekekalan. Ya, belum itu saja. Kalau saudara diukur nanti sebelum 5 tahun ini saudara diukur, saudara memenuhi ukuran, saudara selamat. Selamat saudara. Jadi akan diukur dengan ukuran firman Tuhan yang tepat. Tapi diingatkan, barang siapa tidak memenuhi ukuran firman Tuhan akan dihukum, saudara. Jadi ada konsekuensinya. Kalau diukur tidak memenuhi ukuran, ada hukuman. Itu Tuhan sudah beritahu, ada konsekuensinya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil, saudara. Jadi Tuhan akan menjatuhkan hukuman itu kepada setiap anak Tuhan yang sudah tahu dikasih tahu firman Tuhan masih melanggar, masih tidak percaya, masih pakai kebenaran diri sendiri. Ya. Jadi ingat, Tuhan sudah mengingatkan. Sebab itu ya kita harus pergunakan waktu yang ada ini. Pergunakan waktu yang ada, borong habis. Makanya sudah masih ada kesempatan, saya gunakan. Gimana saya bisa mendapatkan firman Tuhan dan Roh Kudus? Kita harus pergunakan saja. Puji Tuhan. Jadi saudara semua memenuhi ukuran firman Tuhan, pasti akan selamat, saudara. Kenapa? Seperti itu. Kalau saudara baca, kalau memenuhi ukuran di bawah disingkirkan, tapi kalau tidak memenuhi ukuran ditinggal, saudara. Kita akan disingkirkan. Berapa lama? Saudara terus semua. Berapa lama kita disingkirkan aman dalam perlindungan Tuhan? 3,5 tahun. 3,5 tahun pesta pondok daun-daunan di padang gurun, entah berapa ratus juta, sebab setiap anak Tuhan dikumpulkan. Ya, tahu-tahu blek seperti lenyap itu, tahu sudah di padang gurun yang sudah dirubah oleh Tuhan, pesta. Sekali lagi berapa ratus juta, saya nggak tahu. 3,5 tahun saya bisa bayangkan. Terbayar, saudara. Usaha kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan hanya 10-15 tahun tidak ada artinya. 3,5 tahun saja kita dibiar aman. Pesta pun tidak tahu, saya bisa bayangkan. Setiap hari, saudara. Setelah 3,5 tahun Yesus datang, kalau saudara disingkirkan, tahu-tahu saudara dirubah. Ada pertemuan di udara, ada upah pahala saudara. Nah, setelah itu masih ada bonus 1000 tahun di dunia ini, saudara. Damai, 1000 tahun damai. Saya bayangkan lagi gimana itu. Nah, saudara bisa ketemu semua yang selamat. Itu ada di 1000 tahun damai. Kalau tidak ketemu, tidak selamat. Menunggu waktunya nanti dibuang ke dalam api neraka. Sekarang disiksa kalau tidak salah. Selesai 1000 tahun, baru Tuhan bawa kepada langit bumi yang baru, saudara. Nah, itu yang terjadi, saudara. Ya. Jadi saudara hidup memenuhi ukuran firman Tuhan. Itu sudah diberitahukan oleh firman Tuhan. Paling lambat 5 tahun sebelumnya saudara sudah masuk. Sekarang saudara harus mulai bertindak, saudara, kita melalui proses. Tapi kalau saudara tidak memenuhi ukuran firman Tuhan, sekali lagi saudara akan masuk dalam masa aniaya. Ayat yang kedua, tidak usah dihukum, akan diinjak-injak 42 bulan, 3,5 tahun dalam pemerintahan antikris. Aniaya belum pernah ada, akan ada, dan tidak akan ada
bayangkan siksaan di dalam dunia ini gimana secara bisa tahu begini. Tapi ini katakan belum pernah ada, akan ada, dan tidak akan ada lagi. Jadi usaha saudara dalam kesempurnaan itu terbayar secara disingkirkan, tapi kalau tidak, loh ini akan terjadi betul, sebab ini firman Tuhan. Masuk usahanya untuk supaya saudara tinggalkan iman, percaya saudara kepada Yesus. Itu usaha Antikris. Gimana caranya? Belum pernah ada, saya mau cerita gimana kan? Tapi yang pasti mengerti. Pertama mungkin enak. Kalau saudara tidak memenuhi ukuran, ketinggalan. Tapi usahakan gimana usahakan. Tapi mulai kalau tidak punya cap Antikris juga mau mencoba itu tidak bisa. Mau beli tidak bisa, mau jual tidak bisa, gimana sudah. Tertekan tidak? Tertekan itu pengaruhnya besar. Ayo, terima Antikris tidak bisa. Kamu yang ini. Coba kalau pikiran kata apalagi ada ketakutan. Waduh, saya nggak bisa bayangkan. Usaha supaya saudara tinggalkan Yesus, tinggalkan iman saudara. Sanggup tidak saudara? Kalau satu keluarga ketinggalan semua, contoh saudara melihat istri saudara atau anak saudara disiksa sebagai ancaman untuk kemampuan. Saya aja saya lakukan itu. Tapi masih datang saudara. Ini saja kita harus hidup memenuhi ukuran firman Tuhan. Di sini saya belum pernah akan ada dan tidak akan ada lagi. Ini kesempatan. Saya di rumah istri dan anak-anak cucu, wah, tapi setiap hari pukul kalau dia sama di sana. Saya katakan sama cucu-cucu saya ini, gimana supaya mereka betul-betul mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, patuh. Dia rugi, tidak rugi orang patuh, tidak melakukan firman Tuhan, tidak rugi. Wah, kalau mau cerita 1 hari, 2 hari, seminggu tidak akan habis secara total. Tidak rugi. Kalau kita takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Tidak usah takut ditindas, tidak usah takut begini. Masa depan kita ada di dalam Tuhan. Masa depan orang yang takut akan tentu pasti. Ya, Yusuf saja yang menderita gimana dari umur 17 mengalami proses, tapi akhirnya dia jadi penguasa di Mesir, orang kedua. Ya, ada sangka saudara pendidikannya. Firman Roh Kudus bekerja, mengubah saudara. Hidup menurut ukuran firman Tuhan. Tapi kalau kita setia, misalnya saudara tidak memenuhi ukuran, dihukum, saudara diberitahu hukum. Kalau yang tidak memenuhi ukuran, tinggal saja. Tapi masih salah. Asal setia sampai mati, itu tidak gantung. Ya, tapi siksaan sampai mati kalau saudara bertahan. Saya harap supaya dia seragam ada yang ketinggalan. Ya, kalau kita masuk dalam kesempurnaan sudah dipanggil Tuhan dulu, ya, asal bertekun, hidup menurut perintah Tuhan, hidup di dalam kebenaran, takut akan Tuhan, mati tidak usah takut. Ya, seperti yang kita setengah tahun tadi, kalau tetap setia sampai mati, tetap selamat, masih diberi kemurahan. Tapi harus bayar harga. Ya, seperti
Tapi membangun bait Allah itu bahannya apa? Kayu, rumput kering, jerami, gitu. Uji dengan api terbakar. Ayat yang saya ulangi, ayat 15 tadi katakan apa? Tapi masih bisa selamat, tapi mengalami kerugian besar, siksaan yang saya bukan penakut nanti, saya nggak tahu siksaan yang bagaimana, cuma belum pernah ada, akan ada dan tidak akan ada. Jadi kalau kita berusaha untuk bisa hidup di dalam kebenaran, mematuhi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, diukur memenuhi ukuran firman Tuhan. Tapi kalau ketinggalan masih selamat. Kalau setia sampai mati, mati ya sudah. Kalau mati dibangkit, iya kan? Ada pertemuan yang mudah, seperti yang disingkirkan. Nanti 1000 tahun damai masuk. Nah, habis 1000 tahun damai, langit bumi yang baru. Itu sudah. Nah, kalau sampai saat ini Tuhan belum datang, nah, kalau datang ya hukuman pasti kita akan terima. Saya akan masuk dalam kesempurnaan dengan kehidupan seperti saya sekarang ini, masih banyak cacat. Saya berusaha, saya mau hidup menunjukkan perintah Tuhan, tapi saya akui saya masih banyak. Jadi kalau sampai saat ini Tuhan belum menjatuhkan hukuman, ya kita bersyukur dulu. Katakan Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk bertobat. Kita selalu hidup dalam pertobatan. Bertobat, ayo bertobat. Bertobat. Sekali lagi kita harus hidup dalam pertobatan. Nah, itu sebabnya faedahnya beribadah. Tapi Sa Ibrani 10:25 kata, jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Terus apalagi mendekati hari kedatangan Tuhan. Beribadah. Apa gunanya ibadah itu? Itu saudara mendengarkan firman Tuhan. Ya pasti kalau saudara beribadah pasti. Ujian ini penting, tapi kita mendengar firman Tuhan. Sebab setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita diingatkan akan perintah Tuhan. Ya, mungkin ada perintah Tuhan yang saudara belum lakukan, atau saudara sudah melakukan tapi masih separuh-separuh, belum sepenuhnya. Perintah Tuhan juga separuh-separuh. Kita diingatkan saudara, masih banyak sekali. Semua supaya membuat kita memenuhi ukuran Tuhan. Nah, kalau sampai saat ini saudara belum memenuhi ukuran firman Tuhan, ini masih ada kesempatan saudara. Tapi jangan sekedar hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi jadi pelaku. Bukan cuma apalagi hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Tuntutannya kamu mengajar, kehendaknya bukan saudara. Harus melakukan, dicontoh menjadi teladan. Saya masih berusaha. Jadi masih diberi kesempatan saudara, jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Kalau kita jadi pelaku firman Tuhan, memenuhi ukuran firman Tuhan, Tuhan pasti akan lindungi kita. Bisa tidak takut hari-hari akan sukacita bagaimana. Tuhan akan melindungi kita. Bahkan Tuhan akan menyelamatkan kita. Suatu mari selidiki, periksa hati kita. Ya, masing-masing periksa apakah kita sudah melakukan seluruh firman Tuhan. Ini tantangan kita di akhir sana. Kalau belum, minta ampun. Ampuni saya. Tuhan masih beri kesempatan. Itu juga sesuai ukuran firman Tuhan. Semua
Tidak ada yang dapat. Mari seluruh pemain musik Solidar Singers naik ke atas lagi. Roh Kudus kiranya mengerjakan firman. Kita gunakan kesempatan yang masih ada. Jangan buang sia-sia. Borong habis waktu yang masih ada. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan ukuran. Aku mengasihi engkau, Yesus. Mari kita berdiri. Sambil menyanyi renungkan kata-kata ini. Kami ya Bapa dari siksa api neraka ya Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu
Engkau panggil sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Bapa buat firman pada pagi ini Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi tumbuh subur berakar di dalam hati kami. Sehingga firman menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami di dalam milik Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Engkau kuatkan teguhkan imannya ya Bapa. Biarlah pemberitaan firman yang disampaikan hamba-Mu ya Bapa boleh menjadi garam, menjadi terang dalam jalan-jalan hidup kami. Tumbuh subur berbuah-buah di dalam Engkau ya Bapa. Dan hamba-Mu Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan karena pemberitaan firman daripada hamba-Mu ini ya Bapa. Kau berkati keluarganya, Kau berkati hidupnya ya Bapa. Dan Kau kirimkan jemaat-jemaat yang ingin taat setia di hadapan-Mu. Kirimkan jemaat-jemaat yang baru lagi ke dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan ucapan syukur doa permohonan kami ini ya Bapa dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang mendengar setiap doa kami, Engkau yang menilai setiap hati kami dan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita persiapkan persembahan yang kedua yang bertugas saya menuju ke depan. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Segala puji penghormatan hanya bagi-Mu di tempat yang mati ya Bapa. Terima kasih Bapa buat anugerah berkat yang Kau curahkan buat kami Bapa. Terima kasih buat firman yang luar biasa yang Kau sudah berikan buat kami. Biarlah firman yang menjadi pelita bagi hidup kami Bapa, menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami memberikan persembahan Bapa. Biar Engkau berkati persembahan ini Bapa, berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menolong.
Di akhir ibadah kembali kami datang kepadamu. Terima kasih Engkau sudah pimpin dan berkati kami yang datang. Kami pulang dengan membawa kekuatan pembaharuan pembaharuan yang lemah dikuatkan, yang susah disembuhkan. Tak mungkin ada yang sakit. Hidup Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus, Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Yang dalam peperangan Engkau berikan kemenangan. Yang sedang merintis usaha dan lain-lain sebagai rencana-rencananya, dengan berkat campur tangan Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik karena berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau juga berkati. Tumpahkan tangan atasnya. Berkat jasmani, kekuatan, kesehatan, dalam usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga, semua berjalan dengan baik dengan berkat Tuhan. Berkat rohani, iman percaya kami semakin bertumbuh masuk di dalam rencana daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang akan ikut PTS besok, mulai besok bisa angkat tangan. Nanti kami akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang besok akan mengikuti PTS. Tuhan, Engkau berkati, jamah, berikan hikmat dan akal budi. Apa yang mereka baca, apa yang mereka pelajari, bahkan dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat mengerjakan dan menyelesaikan semua dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih supaya nama-Mu sekali lagi Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang, besok sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput, membawa kami masuk di mana Engkau ada, di situ kami ada, hidup dalam kebahagiaan kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita sudah terima berkat daripada Tuhan, dan kita sama-sama katakan Amin. Tuhan memberkati.